Semoga acara pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Al-Fatihah. Acara yang kedua yakni mendengarkan lagu Indonesia Raya. Terima kasih. Acara selanjutnya yakni sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan dibawakan oleh Ibu Tati Nawawi sebagai konsultan pendidikan di TK Muslimat Hajah Maryam. Kepada beliau kami persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang terhormat Bang Yos CHT selaku coach motivator dan hipnoterapi anak. Halo Bang Yos, Assalamualaikum. Apa kabar? Waalaikumsalam Bu Tati. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Ya Bu. Yang kami hormati Bapak, Ibu, wali murid dari PAUD Muslimat Hajah Maryam, dari jajaran TPA, KB, TK Muslimat Hajah Maryam. Halo Bapak Ibu semua, anak-anakku sekalian. Halo, sehat-sehat selalu ya. Yang kami hormati jajaran penyelenggara PAUD Muslimat Hajah Maryam, Ibu Kepala Sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan di PAUD Muslimat Hajah Maryam yang dirahmati Allah. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini
tanggal 24 Juli kita dapat melaksanakan Zoom parenting yang diadakan oleh PAUD Muslimat Hajah Maryam dalam keadaan sehat walafiat. Semoga sholawat dan salam tetap terlimpah ruahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan kerabatnya yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi terutama dari Bapak Ibu wali murid seluruh jajaran di PAUD Muslimat Hajah Maryam yang mana telah mengikuti acara yang telah diadakan dari pihak sekolah. Kami selaku pembina sekaligus mewakili kepala sekolah yang hari ini berhalangan hadir karena satu dan lain hal. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, peran orang tua di masa pandemi COVID-19 saat ini sangatlah penting. Orang tua dipaksa oleh situasi yang saat ini berperan juga sebagai guru bagi putra-putrinya, mereka yang melaksanakan pembelajaran dari jarak jauh, dari rumah, dan lebih dikenal sebagai pembelajaran daring. Tambahan tugas baru-baru ini juga menjadi tantangan yang menimbulkan polemik bagi beberapa orang tua yang tidak memiliki latar belakang sebagai tenaga pendidik atau guru, terlebih lagi orang tua yang berkarir di luar rumah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mengingat pentingnya peran orang tua dalam mengawal perkembangan anak didik kita di masa pandemi ini, maka PAUD Muslimat Hajah Maryam berkenan untuk mengadakan Zoom parenting ya, dari keluarga besar Muslimat PAUD Muslimat Hajah Maryam dengan tema sukses menjadi orang tua yang hebat di era pandemi. Sebagai wujud kerjasama yang dijalin antara pihak sekolah dan orang tua. Dalam hal ini kami mengucapkan banyak dan terima kasih kepada Bang Yos yang senantiasa bekerjasama dengan pihak sekolah, pihak PAUD Muslimat Hajah Maryam, yang mana banyak membantu kepada kami semuanya, sehingga kami juga bisa dalam menangani anak-anak didik kita di sekolah, itu juga berkat informasi atau arahan dari Bang Yos. Dan kami ucapkan terima kasih. Minta tolong Bang Yos, nanti Bapak Ibu kita berikan kesempatan untuk bertanya langsung kepada Bang Yos. Ya, mumpung acara ini adalah acara yang penting sekali bagi orang tua. Mudah-mudahan acara hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua selaku orang tua, selaku keluarga besar PAUD Muslimat Hajah Maryam demi kebaikan, demi perkembangan anak didik di masa yang akan datang. Akhirul kalam, ada ucapan yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Mohon dimaafkan lahir dan batin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Tati selaku pengawas akademik PAUD Muslimat Hajah Maryam Kota Batu. Permintaan maaf juga kepada Bapak Ibu semua yang hadir pada pagi hari ini karena Ibu Kepala Sekolah PAUD Muslimat banyak pada Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Acara selanjutnya sebelum kita mulai ke acara yang kita tunggu-tunggu yakni penutup sekalian doa yang hal ini akan dibacakan oleh Ibu Ana. Kepada beliau, kami persilahkan. Terima kasih Bu Nurul.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, marilah sejenak kita menundukkan kepala guna memohon kepada Allah dengan segala kerendahan hati kita. Semoga diampunkan segala dosa-dosa kita, dosa-dosa orang tua kita, dan dosa-dosa seluruh kaum muslimin di muka bumi ini. Dan semoga anak-anak kita dijadikan anak yang solih-solihah, yang bisa menuntun kita ke jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah sampai akhir nanti. Dan semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan dan segera mengangkat wabah COVID-19 dari muka bumi ini, agar kehidupan kita bisa kembali normal seperti biasanya. Dan agar anak-anak juga bisa menuntut ilmu di sekolah seperti sedia kala. Dan mari kita doakan juga semoga sekolah kita ini, yakni PAUD Muslimat Hajah Maryam, menjadi sekolah yang semakin maju dan berkembang, serta guru-guru dan wali muridnya bisa bekerja sama dengan baik dan harmonis dalam mendidik anak-anak. Dan semoga acara parenting pada pagi hari ini bisa diberi kelancaran dari awal hingga akhir, dan nantinya bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan yang terakhir, semoga semua apa yang kita hajatkan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Li ridha ilahi wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidinal anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Bu Ana. Selanjutnya, sebelum acara parenting kita mulai, saya sebagai pembawa acara mohon undur diri. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan kami serahkan kepada moderator, kepada Bu Rahmatul Azizah, dipersilakan. Terima kasih Bu Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang kami hormati, Ibu Pengawas Pendidikan Ibu Tati, kepada Ibu Kepala PAUD Muslimat Hajah Maryam, kepada Ibu-Ibu Dewan Guru, tak lupa kepada Mama, Ayah, dan Bunda hebat yang dirahmati oleh Allah. Sebelum saya lanjutkan, supaya kita semangat, yuk kita coba yel-yelnya dulu ya, supaya acara pagi ini lebih meriah, mari kita yel-yelnya. Nanti kalau saya tanya, halo bagaimana kabar ayah bunda hebat? Jawabnya, sehat, bugar, tetap semangat. Ya, oke, kita mulai. Halo, bagaimana kabar ayah dan bunda hebat? Sehat, Bugar, tetap semangat. Tetap semangat. Oke, terima kasih. Kita beri aplaus dulu untuk diri kita semuanya. Perkenalkan, saya Bu Cica akan mengawal Bunda dan Mama semuanya dalam acara hari ini. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan serta kelapangan waktu untuk mengikuti acara parenting akbar yang setiap tahun rutin dilakukan oleh PAUD Muslimat Hajah Maryam. Acara ini terselenggara berkat kerjasama PAUD Muslimat Hajah Maryam beserta Visioner Fingerprint yang beralamatkan di Kepanjen, Kabupaten Malang yang dipimpin oleh Bapak Yos Irsya Budi CHT. Walaupun masih dalam suasana pandemi yang mengharuskan kita bertemu lewat dunia maya, namun saya rasa tidak mengurangi semangat kita untuk menambah ilmu dalam acara Zoom Parenting dengan tema Sukses Menjadi Orang Tua Hebat Era Pandemi. Nah, untuk itu, perkenankan saya akan membacakan biografi dari pembicara kita pagi hari ini. Beliau bernama Yos Irsya Budi CHT, tempat tanggal lahir ya 28 Maret 1977. Beliau memiliki 3 orang putra. Saat ini beliau berkecimpung dalam teknik elektro-DO, seorang motivator, hipnoterapis, konsultan pendidikan, tim outbound, praktisi anak, serta pembelajar karakter. Untuk itu, Bang Yos menyampaikan trik-trik menjadi orang tua hebat di era pandemi ini. Saya silakan untuk Bang Yos, waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Bang Yos. Nggih, matur nuwun. Ibu siapa, Bu? Tadi, Bu? Bu Cica. Bu Cica, matur nuwun, luar biasa. Ibu sebelumnya tadi, Bu MC siapa tadi, Bu? Bu Nurul. Bu Nurul, matur nuwun. Bu Iva, semoga tetap tegar, nggih, tetap kuat menghadapi berbagai macam situasi di keluarga saat ini. Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat, Ayah? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Anak konco nih aku. Ada berapa ayah nih? 1. Yang kedengaran suaranya 1. Halo Ayah. Ayah ada berapa Bunda? Itu pesertanya ada berapa ini? 94. 94.000 ya? Bunda sehat Bunda? Tetap masak Bunda? Alhamdulillah. Tetap masak, tetap bersih-bersih rumah, ditambah Bunda pekerjaannya, tetap ngajari anaknya. Ditambah ngajarin anaknya. Sulit apa sulit Bunda? Sulit. Rempong. Alhamdulillah Bunda, saya posisi sekarang batu
Saya sekarang posisi di Gunung Kawi, Bunda. Saya ada di Gunung Kawi hari ini. Ini saya ditemenin sama anak-anak saya nih. Nah, ini nih anak-anak saya nih. Tanaman. Rame sekali di sini. Nah, jadi saya 4 bulan ini, Bunda, ayah saya tinggal di Gunung Kawi. Jadi dari Kepanjen itu masih jaraknya dari rumah ke Panjen sekitar 17 kilo, naik lagi ke atas. Kondisi kemarin saya lihat derajatnya, suhunya sekitar 20-an. Antara 18, 19. Batu gimana Batu kabarnya? Masih dingin? Apa sudah mulai panas? Masih dingin. Lain kali dicoba ke Gunung Kawi, Bunda, ke tempat kami, ke tempat saya. Saya berkebun di sini, saya bertani tanaman hias, sembari mengisi waktu kosong, karena banyak waktu kosong, saya cuma tiap hari turun ke Malang. Hampir tiap hari saya turun ke Malang, ke Panjen, Malang, karena banyak klien di Panjen sama Malang. Karena di era pandemi seperti sekarang ini, banyak anak-anak yang under motivation ya. Jadi motivasinya turun sekali, bahkan turun drastis. Kemarin itu ada kasus sampai di anak SMK terpaksa diluluskan meskipun anaknya tidak sekolah selama 1 tahun. Jadi setahun ini tidak mau ikut daring anaknya. Ada yang mulai mogok, tidak mau ikut daring? Ada ini. Aku bosen, aku kapan masuknya bosen. Ada yang begitu Bunda anaknya? Halo? Ada yang mulai bosen? Ada Pak. Ada, banyak ya. Ada yang nggak mau ikut daringnya cuma 5 menit tok Bang Yos. Padahal daringnya lebih dari 1 jam. Berapa jam Bunda? Yang TKA berapa jam daringnya? 1 jam. 1 jam. Yang TKB? 1 jam. Sama. 1 Sama, jam. nggih. Sama. Setelah itu mengerjakan tugas. Tugasnya dipasrahkan sama ayah sama bunda. Terus protes ayah bundanya. Waduh, SPP-nya tetap, tapi sekarang ada yang ketawa itu, ada yang ketawa. SPP-nya tetap, tapi nggak mau masuk sekolahnya. Harus ditambah, kita suruh ngajarin. Ini ya apa gitu? Mudah-mudahan Bunda, Ayah hari ini Anda semua mendapat pencerahan dengan materi yang saya sampaikan, nggih. Insya Allah. Nggih. Kalau saya sapa Bunda, coba tangannya dikepalkan dulu di depan. Tangannya dikepalkan seperti ini di depan. Nah, kalau saya tanya apa kabar, jawabnya semangat pagi gitu ya, sambil tangannya dikepalkan. Tanda kita optimis ya. Apa kabar? Semangat pagi. Lagi Semangat dong, apa pagi. kabar? Semangat Semangat pagi. Oke, tepuk tangan dong, tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Biar semangat. Bapak suaranya agak kurang kedengeran. Suaranya kurang dengar. Oke, Iya, saya dekatkan. volumenya kurang gede dikit. Bentar. Oh ini kita. Ini kita. Halo, kalau sekian Bunda, sudah dengar? Ya, sudah dengar baik, Pak. Sudah dengar? Alhamdulillah. Nggih. Ini mic-nya agak kurang peka kayaknya. Nggih. Bunda, coba slide-nya ditayangkan. Slide-nya ditayangkan di share screen, coba slide yang pertama. Materinya Bu Yogi. Bunda Cica ya, megang operatornya ya. Halo, Bunda Pak. Cica. Bu Yogi, Pak, sudah, Pak. Bu Yogi ya, oke Bu Yogi. Ini Bunda, saya mau flashback era sebelum pandemi. Era sebelum pandemi apa sih yang sudah Anda lakukan? Apa sih yang belum Anda lakukan? Yang sudah Anda lakukan, yang belum Anda lakukan. Mungkin ketika era pandemi Anda sudah melakukan ya, sudah berdekatan dengan anak, sudah berkomunikasi tapi belum lancar komunikasinya karena di era anak-anak dengan era jenengan yang sudah usianya di atas rata-rata di atas 20 tahun. Nah, eranya kan sudah berbeda 15-20 tahun dengan selisih usia anak Anda. Komunikasi sudah ada tapi belum bagus. Banyak sering ngomelnya. Jadi sekarang
Di era pandemi malah lebih ngomel lagi. Tetapi Anda mungkin di era sebelum pandemi, Anda belum melakukan yang namanya pembelajaran. Ya, jadi tahu bersih, Anda tahu matang. Semuanya sudah matang dari sekolah, sudah diajarin membaca, menulis, bahkan mengaji pun kalau di Haja Maryam sudah diajari setiap hari. Ya, membaca Quran juga setiap hari, huruf hijaiyah juga diajarkan di TK Muslimat Haja Maryam. Alhamdulillah itu sebelum pandemi, Bunda. Jadi jenengan kalau saya kesannya malah orang tua sebelum pandemi itu kesannya malah egois. Ngoten loh. Kesannya egois banget. Karena masing-masing bekerja, ada yang punya toko, yang ayahnya bekerja sebagai pegawai swasta maupun pegawai negeri, bundanya punya toko di pasar, anaknya tahu beres sudah. Nah, itu sebelum pandemi, Bunda. Dan sekolah masuk seperti biasa. Nah, yang kemarin saya sampaikan sama orang tua, Bunda, ayah, sebelum pandemi, sebelum kita sekarang pakai Android, kira-kira jenengan mau nggak saya kembalikan ke masa-masa Anda pakai BB? Itu yang kita berdoa selama ini gitu loh. Kita ngapunten, ngapunten. Tadi juga MC-nya mengarahkan seperti itu. Mudah-mudahan sekolah masuk seperti biasa. Hari ini saya tegaskan kepada Bapak Ibu, kepada Ayah Bunda. Nggak mungkin Bunda, kita nggak mungkin kembali ke era seperti dulu, nggak mungkin. Virusnya akan berkembang terus. Ada virus varian baru, tambah varian baru, tambah varian baru. Loh, terus ya apa Bang Yos? Ya teknologinya sekarang sudah mumpuni untuk seperti sekarang ini. Jadi nggak mungkin kita kembali. Kita flashback, oke, flashback kemarin. Tapi ini, this is the reality. Ini adalah kenyataannya. Jadi kalau berharap sehat, oke, setuju saya berharap sehat. Tapi kalau berharap kembali seperti dulu, sekolah masuk 100%, lebih dari 1 tahun loh. Saya ingat waktu itu mulainya tanggal 16 Maret 2020. Kenapa saya ingat? Karena sepanjang tanggal 16 Maret sampai 31 Maret, saya harus membatalkan kurang lebih 20 sampai 30 acara waktu itu. Dan saya butuh waktu untuk menerima semua kenyataan itu. Jadi Bunda, Ayah, this is the reality. Ini kenyataannya. Kita harus terima ini. Kita harus berdamai. Jadi salah satu yang awal saya sarankan kepada Anda semua, kepada Ayah Bunda adalah berdamai dengan situasi yang ada. Kalau Anda nggak berdamai, coba Bu Yogi, slide-nya yang sekarang. Slide berikutnya, next slide. Era pandemi ini. Nah, kalau Anda nggak berdamai dengan kondisi saat ini yang ada, berdamai dengan diri Anda nggak bisa mencapai ini loh. Anda nggak bisa mencapai seperti yang ada di gambar ini. Anda menyatu dengan diri anak Anda, nggak bisa. Anda sendiri nggak berdamai dengan diri Anda. Ngapunten, ngapunten. Pada saat kita sholat, pada saat kita pertama gitu ya, pertama mau wudhu saja, sebelum sholat kita mau wudhu, kita harus berdamai dulu loh dengan diri kita sendiri. Kalau enggak, kita nggak bisa khusyuk, apalagi sholat. Kita nggak bisa khusyuk, Bapak Ibu. Sama dengan hari ini, sikon hari ini. Kalau Anda nggak berdamai, nggak mungkin Anda bisa menyatu dengan sikon yang ada. Masih berharap, waduh mugo-mugo sekolah masuk, mugo-mugo sekolah nanti 100% masuk lagi. Ora mungkin. Virusnya mudah-mudahan virusnya hilang loh. Ya ora mungkin virus yang dari dulu 100 tahun lalu ada itu loh, hari ini juga masih ada kok. Lah terus piye gitu. Ya sudah, kita terima. Anda berdamai. Bagaimana caranya berdamai? Anda tinggal mengucapkan alhamdulillah. Mengucapkan apa ya Bunda? Alhamdulillah. Bersyukur dengan kondisi sekarang. Bersyukur dengan kondisi yang ada. Apapun bentuk virusnya. Tetangga kanan kiri segala macam, teman mungkin sudah dipanggil menghadap duluan. Loh Bang, ya kok nggak dipanggil-panggil? Ya berarti tugas saya belum selesai. Jangankan karena virus corona hari ini. Ngapunten nggih, saya juga sering kemarin itu ngomong sama wali murid. Saya ngomong apa adanya. Perjalanan saya kadang dari Malang itu apalagi kalau ada klien di Batu, lebih lama lagi kan, saya 1,5 jam dari Gunung Kawi. Saya pulang itu udah dalam kondisi capek, lelah, dan jalannya Gunung Kawi itu lika-liku gitu, berkelok-kelok jalannya. Kalau Gusti Allah menghendaki saya mati, wong saya nyetir tuh sering ngantuk.
Ya sudah dari kemarin saya masuk jurang, nggak usah karena virus corona. Saya udah dari kemarin masuk jurang. Ngapain nunggu virus corona? Saya bilang gitu. Sama klien saya yang di Turen saya bilang, saya ke tempat ibu ini udah capek banget, kondisi saya udah lelah banget. Ini saya harus pulang ke Gunung Kawi. Ya saya selalu mengucap tugasnya Bang Yos belum selesai, berarti tugas Anda belum selesai. Gitu. Kalau tugas Anda udah selesai dipanggil pulang. Kalau buat saya dipanggil pulang sama Gusti Allah ya sudah toh. Ya alhamdulillah lagi yo, berbahagialah ya, tersenyumlah dipanggil pulang kok nggak tersenyum ya piye. Malah penasaran. Jadi saya Bunda, hari ini tadi malam saya terima telepon dari klien saya, Bang Yos tolong istri saya di rumah sakit, tolong dimotivasi. Ayo Bunda, kita berbahagia, tersenyumlah, terima, berdamai dengan diri Anda, berdamai dengan situasi yang ada. Terus gimana caranya Bang Yos berdamai dengan SPP yang ada? Allahu Akbar, kalau saya Bunda, saya butuh waktu 3 bulan. 3 bulan berdamai dengan diri saya. Akhirnya saya menenangkan diri saya bersujud sama Gusti Allah, ya Allah, paringono dalan. Ternyata alhamdulillah Gusti Allah kasih jalan. Ya Allah, kasih jalan. Ya Allah, bukakan pintu ya Allah. Sekolah tutup loh Bunda. Saya ini hidupnya tergantung sama sekolah. Hari ini mulai tanggal 16 Maret sekolah pada tutup. Saya nggak bisa ke sekolah. Anda bisa bayangkan. Tapi Gusti Allah gerakkan 1 orang, 2 orang, 3 orang. Gusti Allah yang gerakkan hatinya seseorang untuk menghubungi kita, kontak dengan visioner, kontak dengan Bang Yos. Dan alhamdulillah ketika saya mulai berdamai dengan diri saya mulai berdamai dengan situasi yang ada. Alhamdulillah. Nah sama. Ketika Anda berdamai dengan diri Anda berdamai dengan situasi yang ada. Insya Allah Gusti Allah akan tunjukkan jalan. Baik itu jalan rezeki, baik itu jalan untuk lebih dekat dengan pasangan Anda, dengan anak-anak Anda. Siap Bunda, berdamai dengan diri Anda. Are you ready? Siap? Ready. Siap. Jadi setiap saat ucapkan alhamdulillah. Setelah kita ucapkan, misalkan ada teman yang dikabarkan dipanggil sama Gusti Allah, setelah kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kita bayangkan keluarga kita, alhamdulillah ya Allah, saya masih sehat, saya masih survive di tengah situasi seperti ini, berdamai, terus berdamai, terus berdamai. Ngapunten, kemarin ada satu kepala sekolah beserta guru-gurunya yang silaturahmi ke tempat kami di Gunung Kawi. Bang Yos, saya silaturahmi ke sana. Boleh, monggo. Di Gunung Kawi itu ada makanan yang khas, bukan hanya telo. Telo itu sudah banyak dikenal orang. Ada yang namanya kelingking. Kelingking itu dari rebung, rebungnya dari pring petung. Pring petungnya itu dikeringkan begitu, dikeringkan. Kemudian setelah itu kalau mau dimasak, direndam air selama kurang lebih 24 jam ya. Malam direndam, pagi dimasak. Nah, alhamdulillah Bunda. Jadi monggo kalau mau ngilmu langsung ke tempat saya ke Gunung Kawi, monggo. Kemarin itu ya kita berbincang sekitar 2 jam. Alhamdulillah mereka pulang, kita bawain lemon. Jadi alhamdulillah ayah mertua saya itu punya pohon lemon di sini yang berbuah lebat. Tanahnya luar biasa, airnya luar biasa di sini, monggo. Kalau jenengan mau ke Gunung Kawi, mohon kontak saya beberapa hari sebelumnya. Ya, biar kita siapkan lemonnya, kelingkingnya kita siapkan. Dan kita punya makanan lagi yang namanya leko. Leko itu seperti kerupuk begitu, enak sekali, tapi agak keras buat latihan cakot-cakotan. Bunda, setelah Anda berdamai dengan diri Anda, ya, setelah itu Anda camkan dalam pikiran Anda. Ini saatnya jadi orang tua hebat. Anda mulai berpikir positif. Next slide, Bunda. Bu Yogi, next slide. Nah, ini saatnya berpikir apa, Bunda? Berpikir positif. Yes. Ayo, Bunda. Sama-sama saya ya, ucapkan. Ini saatnya berpikir positif. Ngatan nggih? Sama-sama nggih. 1, 2, 3. Ini saatnya berpikir positif. Yes. Ini saatnya Bunda. Kita berpikir positif.
Kalau Anda sudah berdamai dengan diri Anda, dengan situasi yang Anda mohon sama Gusti Allah buka jalan, mulai berpikir positif, pasti ada jalan, pasti ada celah, pasti ada jalan. Bangsa kita mengalami situasi seperti ini, akhirnya saya belajar sejarah lagi, Bunda. Bangsa Indonesia ini mengalami berbagai macam situasi luar biasa. Luar biasa. Ya, pada waktu mau merdeka saja 17 Agustus, 16 Agustusnya itu waduh, sampai terjadi peristiwa Rengas Dengklok itu. Itu luar biasa itu peristiwanya itu. Yang satunya nggak mau, yang satunya mau. Wis nekat pokoknya memproklamasikan dulu. Setelah proklamasi yang udah kita toto berikutnya. Yang penting memproklamasikan diri dulu untuk sudah merdeka. Wah, itu luar biasa itu perjuangan pahlawan-pahlawan kita, Bunda. Dan Gunung Kawi ini punya sejarah. Ini dulu adalah bekas petilasannya Pangeran Diponegoro. Salah satu pengikutnya Pangeran Diponegoro yang namanya Mbah Jugo itu dimakamkan di sini. Nah, banyak salah kaprah tentang Gunung Kawi. Pesugihan lah apa. Salah kaprah sebetulnya. Monggo, nanti waktu Anda ke Gunung Kawi, saya jelaskan sejarahnya itu seperti apa. Jadi ini bagian ini, Gunung Kawi ini bagian dari sejarah Indonesia. Pangeran Diponegoro, kalau pernah dengar dengan kuda putihnya, luar biasa, Bunda. Jadi bangsa kita sudah melewati. Mereka berpikir positif. Lah kenapa kita nggak niru langkah mereka? Berpikir positif saja, apapun situasinya. Nggak usah menyalahkan pemerintah, nggak usah menyalahkan si A, si B, si C. Nah, kita harus bermain strategi, berpikir positif, kemudian mainkan strateginya. Dengan anak-anak juga seperti itu. Nah, hari ini insya Allah ada 5 tips ya dari saya. Setelah Anda berpikir positif, berarti next Bu Yogi, next slide. Ini saatnya menjadi orang tua hebat. Ayo Bunda katakan sama saya sekali lagi. Ini saatnya menjadi orang tua hebat. Ya, katakan. Coba dilus dadanya. Bu Yogi, di shoot ke saya. Screen-nya ke saya. Ke saya Bu Yogi. Ke saya. Nah, caranya gini Bunda. Anda lus bagian dada. Bagian dada seperti ini ya. Seperti ini Bunda. Katakan sama-sama saya. Ini saatnya. Sambil dilus dadanya. Ya, ditekan sedikit. Ya, kita katakan sama-sama ya. 1, 2, 3. Ini saatnya menjadi orang tua hebat. Sekarang katakan saya. Katakan ke diri Anda. Saya, gitu ya. 1, 2, 3. Saya orang tua hebat. Orang tua hebat. Yeah. Sip, katakan seperti itu, Bunda. Katakan seperti itu. Setiap hari, setiap beberapa kali, setiap hari katakan seperti itu. Saya orang tua hebat, saya orang tua hebat. Saya pasti bisa. Atas izin Allah, saya pasti bisa. Saya pasti bisa. Saya pasti bisa. Katakan terus seperti itu. Dan pasti, saya juga seperti itu, Bunda. Oke. Share screen lagi, Bu Yogi. Share screen lagi. Yang ini saatnya dulu. Nah, slide sebelumnya, oke. Bunda, saya sebelum menjadi seperti sekarang, saya adalah orang tua yang biasa-biasa saja. Nggak punya ilmu, Bang Yos. Itu tadi membacakan profilnya, sebetulnya teknik elektro DO itu drop out, Bunda. Ya. Saya orangnya apa adanya. Saya sampaikan apa adanya kepada banyak kepala sekolah. Kalau mau saya dipanggil, Pak, saya ini bukan lulusan mana-mana. Saya hanya lulusan SMA. Cuman Bang Yos ini sudah alhamdulillah 16 tahun di dunia anak-anak sehingga saya dipercaya sama ABC, sama pejabat ABC ngaten gitu. Saya tidak punya latar belakang yang aneh-aneh secara formal. Ya, bahkan di teknik elektro aja saya DO, ngoten lho. Tapi karena akhirnya Gusti Allah tunjukkan jalan saya di dunia anak-anak, alhamdulillah hari ini saya bisa berkomunikasi dengan baik dengan anak-anak. Yo, kemarin ada yang istilahkan iki pawangnya arek-arek, wis awakmu nek kepingin ngerti takok arek iki lho. Takok wong iki, takok Bang Yos. Saya kadang-kadang nggak ngerti orang telepon, Bapak dapat dari mana? Itu katanya teman saya.
Katanya kalau bingung sama anaknya, ini loh, tak kasih nomor telepon. Ya ini Bang Yos namanya. Udah telepon aja, udah janjian aja begitu Bunda. Ya alhamdulillah. Jadi saya awalnya tidak hebat. Saya awalnya biasa-biasa saja. Tapi kenapa kok akhirnya saya punya ilmu? Karena senang. Karena saya suka dikasih petunjuk sama Gusti Allah, ilmunya dari sana langsung. Dari Gusti Allah. Kadang slide itu keluar di bagian kanan, kadang keluar di bagian kiri saya. Nah, dan ya itu memang gift ya, itu memang gift dan akhirnya Gusti Allah kasih petunjuk begini-begini ya, alhamdulillah. Hari ini saya senang sekali, luar biasa pesertanya, antusiasnya luar biasa. Nanti kalau di akhir jenengan mau bertanya, monggo silakan. Setelah selesai acara Anda mau bertanya lagi, monggo kontak dengan saya, kontak dengan kita. Ya, monggo silakan bertanya. Next Bu Yogi. Next slide. Yes, jadi ini saatnya Bunda. Ini saatnya jadi hebat. Hebat itu apa? Ada 5 huruf di kata-kata hebat. Yang pertama adalah helpful. Jadilah penolong. Tolonglah anak Anda. Jangan berpikir Anda saja yang mengalami tekanan. Anak-anak sama, Bunda. Yang awalnya les musik nggak bisa les musik. Yang awal bisa les musik cuma lewat online. Nggak bisa ketemu dengan gurunya langsung. Yang awalnya mereka bisa main sepak bola bareng-bareng. Bisa ketawa-ketawa. Ternyata nggak bisa. Ngapunten. Saya beberapa waktu yang lalu diundang untuk memotivasi anak-anak SMP, salah satu SMP negeri di Malang. Alhamdulillah, wakil kepala sekolahnya kontak dengan saya, Bang Yos mau offline tapi Bang Yos. Alhamdulillah, oke offline. Saya ngisi 16 kelas Bunda, selama 2 hari. Satu kelas 15 orang. Saya itu sampai ngomong, apa kabar? Jawabnya semangat pagi ya, apa kabar? Semangat pagi. Allahu Akbar. Ya Allah, suasananya itu kayak kuburan, Bunda. Suasana kelas itu kayak kuburan. Saya ngangkat suasana itu luar biasa. Kok iso ngene, bayangkan. Mereka tertekan loh. Mereka dekat dengan temennya, takut sampai yang bangku paling belakang. Saya suruh pindah. Nah, kamu nggak takut sendirian loh di belakang. Maju 1 bangku, 2 bangku di depan. Bangkunya kan kosong. Nggak mau. Enggak Pak, saya di sini aja. Ya Allah. Saking wedine loh. Kados ngaten loh Bunda. Mereka butuh pertolongan. Mereka butuh Anda. Mereka butuh ayahnya. Mereka butuh ibunya. Nah kalau ayah ibunya nggak berdamai dengan situasi, podo wedine terus piye? Jadi berdamai dengan situasi Anda. Positive thinking. Tolonglah anak Anda. Mereka butuh pertolongan. Iya, anak apa yang bisa tak bantu? Ayo main sekak yuk. Ayo yuk main sekak. Anak saya ya beberapa kali saya ajak ngobrol ya, kita cari kafe kan beberapa masih ada yang buka, kita cari kafe yang enak, yang tidak terlalu banyak orang, ya kita ngobrol di situ. Mereka butuh pertolongan, mau curhat, Pah, aku kemarin habis tukaran ambil koncoku, apa gelut, Pah, gini. Ya udah, ayo apa yang bisa Papa bantu, ayo. Anakku telu loh Bunda, cowok kabeh. Jadi jadilah penolong. Penolongnya harus positive thinking, penolongnya harus berdamai dulu. Yang berikutnya, huruf yang kedua, huruf E. Apa huruf E ku? Easy going, Bunda. Apa sih maksudnya Bang Yos? Buat semuanya mudah sajalah. Ada PR ini Bang Yos, ada PR itu. Anda nggak bisa. Ya sudah, anaknya nggak mau ngerjakan. Ya sudah. Ngapunten Bunda, yang tadi saya cerita di awal, ada murid saya yang under motivation. 1 tahun nggak mau daring, itu sudah SMK loh Bunda, ngapunten. Terus ya akhirnya sama sekolahnya ya dilulus nota. Nggak bisa, kita nggak bisa memaksakan si anak, dipaksakan. Waduh, nanti tambah patah dia. Kita tolong dulu, buat semuanya mudah. Nanti ada kunci berikutnya. Jadi Bunda nggak perlu berpikir tegang-tegang hari-hari ini. Nggak perlu ngomel dari pagi ngomel. Ya apa iki tugas kok nggak selesai? Ayo, siang nanti ngomel. Kok nggak mau makan? Kok belum mandi? Lah aku males sih lo, batu dingin mau. Males dingin, nanti aja mandinya siang-siang. Loh ini udah siang, sudah jam 12. Oh anaknya diomelin lagi. Nanti sore yo gitu. Loh ya apa iki kok belum mandi? Kok belum segala macam. Nanti malam mau tidur ya diomelin lagi. Ya Allah. Nah terus Bunda. Lah kapan anaknya jadi pinter? Kapan otaknya bertumbuh? Tenang Bunda, tenang. Easy going. Tenang. Ya. Yang berikutnya, yang B. Be resourceful. Nah ini nyambung dari ketika Anda sudah tenang, Anda sudah ya wis lah, gak belum ngerjain, sudah
Be resourceful itu Anda harus punya ilmu. Ambil ilmu, cari ilmunya. Bagaimana? Lewat parenting seperti ini. Anda sedang ngilmu ini sebetulnya. Nah, tadi berhubungan dengan SPP. Sebetulnya Anda hari ini diuntungkan. Orang tua hari ini diuntungkan. Kenapa? Bayar SPP-nya 1, tapi hari ini guru harus mengajarin 2. Siswanya ya diajarin. Yang kedua, orang tuanya harus diajarin juga loh. Kalau orang tuanya nggak diajarin, nggak bisa ngajar orang tuanya yang nggak punya pengalaman di dunia anak-anak. Benar nggak Bunda? Jadi Anda buy one, get two sebetulnya. SPP-nya tetap, apalagi kalau ada beberapa sekolah yang SPP-nya sudah didiskon. Waduh, luar biasa. Jadi Anda, saya orang tua yang diuntungkan sebetulnya. Karena para guru harus ngajarin kita. Dengan situasi seperti ini, Anda belajarnya lewat Google boleh, lewat YouTube boleh. Nah, itu kan fungsinya Anda belajar lewat mesin. Manusia punya 2 fungsi kan, fungsi individual sama fungsi sosial. Nah, fungsi sosialnya itu yang juga mesti Anda jalankan. Makanya kemarin ada kepala sekolah sama beberapa gurunya yang datang ke tempat saya. Kenapa? Fungsi sosial, Bunda. Silaturahmi. Gusti Allah nggak pernah melupakan janjinya bahwa silaturahmi itu akan mendatangkan rezeki. Oh iya, ya, jadi tetap silaturahmi. Kalau nggak bisa silaturahmi offline ya lewat online. Tapi kalau yang berani lewat offline, insya Allah nggak apa-apa, monggo. Ya, asal prokesnya dijalankan, pakai masker, nggak apa-apa, pakai masker tidak bersentuhan, salamannya dari jauh. Ya, tetap silaturahmi. Jadi itu untuk ngilmu Bunda, menjalankan fungsi sosial. Ngaten. Monggo. Jadi kalau kemarin saya banyak ditanya sama wali murid, Bang Yus enaknya di sekolah apa enggak? Apalagi TK, apalagi masih playgroup. Hari ini saya bilang, sekolahkan. Kenapa? Menjalankan fungsi sosial. Ngilmu itu tadi loh, be resourceful. Anda harus punya solusinya. Anda harus punya ilmu pengetahuannya untuk ngajarin anak-anak. Lah dari mana? Apa yang Anda dapatkan hari ini, itu tidak semuanya ada di Google. Tidak semuanya ada di YouTube. Ya, ini yang keempat. Huruf apa? Huruf A, active communication. Aktif berkomunikasi. Lo ya apa caranya berkomunikasi secara aktif? Kalau Anda nggak berdamai dulu dengan diri Anda, berdamai dulu dengan diri Anda. Berdamai dengan situasi yang ada. Positive thinking. Baru Anda bisa active communication. Baru bisa aktif komunikasinya. Caranya sama anak-anak itu saya ajari ya. Gampang sebetulnya. Anda mulainya dari mana? Apalagi kalau sama anak-anak kecil. Pada waktu anak-anak tidur, Anda komunikasinya jalankan komunikasi batin dulu. Ya, Anda rangkul itu anaknya, entah ngerangkulnya pokoknya nggak di kepala lo ya, boleh di pundaknya, boleh bagian tubuhnya lah pokoknya. Anda ikuti pola nafasnya. Anda ikuti Bunda, pola nafasnya ayah. Jadi mereka kan bernafas nih, meskipun tidur kan bernafas kan, betul ya? Masuk tidur nggak bernafas. Mereka bernafas. Tahan nafas. Anda ikut bernafas, ikutin nafasnya. Pada waktu mereka melepaskan nafas, ikutin juga. Nah, ikutin. Nanti pada waktu lepas, ikutin lagi. Itu Anda komunikasi batin. Nah, pada waktu Anda ikutin nafasnya itu, Anda ungkapkan. Nah, ayah percaya, kamu anak hebat. Ayo nak, kita lewati situasi ini. Kita lebih positif thinking lagi. Kita lebih aktif lagi nak berkomunikasi ya nak. Ayah percaya, Bunda percaya, kamu hebat nak. Kamu bisa, kita akan bisa melewati situasi sekarang ini. Pasti bisa, bersama-sama, pasti bisa nak. Anda ungkapkan, Anda beri ketegaran. Jangan ketika Anda ungkapkan itu ungkapkan yang negatif. Lu nak, sakno nak, sing iko nak. Loh, ya jangan longso nanti anaknya kasihan. Anda munculkan semangat itu ketika anak tidur. Itu aktif komunikasi yang pertama. Yang berikutnya aktifnya, ketika anak Anda bangun. Berkomunikasilah sama anak Anda ketika anak Anda bangun, gandeng tangannya, ajak jalan ke minimarket terdekat misalkan, cuman gandengan tangan tuh. Itu sudah aktif komunikasi secara batin loh. Itu sudah merasa anaknya, ya Allah, orang tuaku masih mau pegang tanganku, orang tuaku masih mau mengantarkan saya ke minimarket, tentunya dengan pakai masker, ya kan? Kalau sama anak sendiri, nggak apa-apa lah digandeng tangannya. Ada beberapa yang masih kecil mungkin, Anda mau gendong anaknya, Anda peluk anaknya. Itu aktif komunikasi yang kedua. Yang berikutnya,
Komunikasi verbal baru, ngobrol. Jadi komunikasi itu tidak harus verbal di tahap awal sama anak-anak. Komunikasi itu lewat batin, caranya itu tadi. Ikuti nafasnya. Ya, ikuti nafasnya, gandeng tangannya. Pegang salah satu bagian tubuhnya, gandeng. Pada waktu dia sudah bangun, kemudian baru verbal. Kalau verbal, bahwa ya Bunda, itu nggak perlu sama anak-anak ditanyakan, ya opo sih tadi itu kamu diajarin apa, PR-nya disuruh apa. Ya Bunda harus nyimak juga. Kalau banyak tanya seperti itu ya anak-anak lama-lama males no. Ditanya ini, ditanya itu. Itu sering saya ajarkan juga di era yang lalu. Tapi hari ini saya bersyukur. Kenapa? Hari ini materi saya banyak. Ini parenting biasanya yang ikut cuma sedikit loh. Hari ini haus ini. Yang kepingin ngilmu banyak ini. Hampir 100 orang. Alhamdulillah. Loh iya, mulai dari kemarin itu. Bang Yos. Kenapa? Ada yang kita tolak karena sudah full. Sudah full, Allah. Lah ya sampai nolak-nolak loh Bunda hari ini. Langgi menikah. Saya kemarin sebelum era pandemi ngadakan parenting offline tuh loh. Yang datang orang 10. Online apalagi yang datang orang 5. Hari ini Anda haus dengan ilmu. Alhamdulillah. Dan langsung nyerapnya. Coba sih tak praktek no. Coba tak praktek no. Coba tak praktek no. Keinginan untuk praktek, keinginan untuk ilmu itu luar biasa hari ini. Dan ilmu saya itu sebenarnya sudah bertahun-tahun yang lalu saya sampaikan. Ayo Bunda, belajar kata-kata hebat. Belajar sugesti positif. Ya ora gelem. Orang sing gelem belajar. Tapi hari ini saya diminta untuk bikin acara ini. Ayo Bang Yos lewat online. Ya apa cara nih? Belajar sugesti positif itu ya apa Bang Yos? Ayo lebih didetilkan lagi. Monggo, ayo. Sama-sama kita belajar. Ya, nanti Anda sendiri yang akan menuai hasilnya. Insya Allah, visioner juga visinya ingin mendampingi banyak orang tua, ya, banyak mendampingi orang tua hebat. Sebelum anak hebat, orang tuanya dulu jadi hebat. Nah, amin. Jadi itu Bunda, aktif komunikasi bukan verbal, tapi batin duluan. Batin jalankannya tarikan nafas, menyamakan tarikan nafas, gandeng tangannya. Ya karena anak-anak besar, anak-anak sudah gede, anak saya laki-laki cowok, digandeng tangannya ya isin Bunda. Nah, terus Bang Yos yang dipegang apanya? Kakinya. Kakinya Bang Yos, iya di pergelangan kaki. Itu ada urat nadi gede, pegang di situ ketika mereka tidur. Enggak nolak. Saya sering ngobrol sama anak saya sambil di tempat tidur tuh pegang kakinya. Kalau dipegang tangannya anak cowok sama ayahnya ya wisin Bunda. Kalau sama mamanya mungkin enggak terlalu malu, sama ayahnya pegang kakinya. Ada tekniknya, ada triknya. Dan aktif komunikasi ini kalau dijabarkan, saya menggarisbawahi ada 3. Apa itu 3? Yang pertama adalah enggak Bunda, enggak ada slide-nya. Itu tambahan. Jadi kalau parenting berikutnya saya akan uraikan. Aktif komunikasi itu 3. Jadi right place, yang pertama tempatnya harus tepat. Yang kedua right time, waktunya harus tepat. Yang ketiga right words. Setiap anak-anak punya kata-kata sendiri, tidak sama. Waktunya tidak sama, tempatnya tidak sama. Anak saya yang pertama itu sering kalau enak komunikasinya, kata-kata yang paling suka itu tentang motor, utak-utik motor. Itu dia baru aktif komunikasinya jalan. Anak saya yang kedua kalau habis makan rawon dan komunikasinya di atas jam 9 malam, itu baru jalan. Kemarin saya suruh ngajak pacarnya juga. Ajakan pacarmu. Pacarnya aja ada baru dia aktif komunikasi. Jalan komunikasi 2 arahnya. Anak saya yang ketiga setelah makan es krim, wah luar biasa komunikasinya. Jadi aktif komunikasi itu dijabarkan lebih luas lagi Bunda. Tapi ini Bunda saya kasih ilmu dasarnya. Dimulai dari hal-hal yang kecil. Ya nanti lebih lanjut monggo kontak dengan kita bikin acara lagi tentang komunikasi. Yang kelima, ya, huruf yang kelima, ingat, Bunda juga pasti ingat pada waktu dulu masa-masa pacaran, pada waktu masih baby, si anak masih baby, bukan berarti memanjakan, bukan. Tapi thoughtful ini lebih memperhatikan hal-hal. Kadang kita sudah lupa, anak kita itu sukanya makan telur, makan telurnya itu digoreng setengah mateng, dan telur tengahnya itu nggak boleh pecah, kuning tengahnya itu nggak boleh pecah. Nah itu perhatian kecil, tapi ketika itu dilakukan, di sini dulu ada chemistry-nya. Di dalam ini ada chemistry-nya. Wih, mereka merasa, wih, mamaku tahu apa yang ku mau, Rek. Wih, papaku tahu apa yang ku mau. Wih, luar biasa. Wah, itu anak Anda jatuh cinta itu sama orang tuanya. Itu loh Bunda maksudnya thoughtful itu.
Bukan berarti berupa materi dibelikan. Nah, sekarang ini kan salah persepsi orang tua. Dibelikan materi yang mahal-mahal, diberikan sepeda pancal loh regane sampai 20 juta. Ya Allah, apa yo ngerti anaknya? Belum tentu ngerti. Papa itu kerja keras untuk beli sepeda pancal regane 20 juta. Yang dulu kan sepeda lipat, sekarang ini ada sepeda minion. Nah, sepeda yang stangnya naik itu. Saya lihat, si minion ini saya lihat di Google. Walah, kemarin tuh ada wali murid yang sampai beli ngerakit sepedanya 3 itu karena hobinya dia. Monggo, kalau buat saya monggo. Cuman kalau diarahkan ke anak-anak, thoughtful itu adalah memperhatikan itu adalah berupa materi. Salah besar. Apalagi di era pandemi seperti sekarang, di era online, mereka istilahnya lebih banyak butuh sentuhan secara nonverbal, secara hati. Luar biasa itu kalau Anda melakukan itu. Noten Bunda. Jadi helpful, easy going, santai saja. Ya, Anda harus be resourceful, harus punya ilmunya, aktif komunikasi dan thoughtful. Nah, memperhatikan lebih detail lagi itu gimana caranya? Yang sudah ikut tes sidik jari. Nah, Anda nanti share ke saya lebih lanjut, Anda mau konsultasi monggo, karena nanti kita lihatnya juga dari hasil tes sidik jari, dari mapping. Kemudian mapping berikutnya kita punya tes gambar, itu khusus untuk yang TKB ke atas. Untuk tes gambar pun kita jalankan berulang-ulang 3 bulan sekali. Kalau tes sidik jari kan cukup 1 kali. Ya, monggo next slide Bu Yogi, sekilas saya jelaskan. Nah, karena ada anak-anak yang tipikalnya ini visual minta matanya yang dimanjakan. Kalau kinestetik gerakannya, bukan berarti era pandemi anak-anak nggak boleh keluar, ngapunten nggih. Saya sebelum PPKM itu saya rutin datang ke Sumber Maron. Ada di area Gondang Legi itu, ada sumber namanya Sumber Maron. Anda boleh cari di peta. Saya datang ke situ setiap hari Sabtu Minggu. Ngapain Bang Yos outbound? Ada satu klien dari Sidoarjo datang. Anaknya itu awalnya tidak punya keberanian. Anaknya awalnya selalu ragu-ragu, tidak berani ambil keputusan. Saya ajak ke Sumber Maron, ada banyak yang di kolam atas, itu sepi kolamnya, itu saya explore di situ ada udang, ada ikan, ada macam-macam lah. Ya, saya explore di situ luar biasa, Bunda. Luar biasa. Anak kinestetik tetap harus kreativitasnya di luar. Carilah tanah lapang, carilah areal persawahan. Itu kan sepi. Ya keluarlah ke area sana nggak apa-apa lah. Kalau anak visual kan cukup di dalam rumah. Kita ajak permainan-permainan, iya kan? Permainan monopolinya, ayo kita gelar monopolinya. Ayo kita gelar ular tangganya. Nah, Anda ajak mainan, anak visual suka bermain strategi. Itu informasinya dari tes sidik jari. Next, Bu Yogi. Yang belum tes sidik jari, wah, mudah-mudahan mulai tergerak. Nah, ini hasilnya. Cuman sekarang kita hasilnya paperless, jadi lewat voice note sudahan. Jadi orang tua masing-masing kita kirimi voice note supaya kata-kata saya bisa didengarkan berulang-ulang. Nah, jadi itu detailnya, rangkaian detailnya dari tes sidik jari sama dari tes gambar. Kenapa tes gambar? Karena ada situasi-situasi traumatik sendiri dalam diri anak-anak yang di tes sidik jari tidak bisa, tidak kelihatan. Di tes gambar baru kelihatan. Yang kemarin di SMP negeri itu saya buat wawancara sama tes gambar. Itu kelihatan, tingkat traumatiknya seberapa dalam kelihatan banget. Itu nanti yang kita sharekan ke orang tua. Itu kita rutinkan per 3 bulan. Ngaten Bunda. Next Bu Yogi. Next berikutnya. Slide berikutnya. Nah, jadi tes sidik jari, tes gambar itu bukan ramalan, tapi pemetaan untuk membantu Anda memperhatikan anak seperti apa. Anda tahu kebutuhan, kreativitasnya di mana, di dalam rumah atau di luar rumah. Itu tetap harus kita jalankan. Jangan sampai rangkaian pandemi ini akhirnya membunuh kreativitas mereka. Anda sendiri nanti yang kelabaan. Kalau anaknya sudah mengunci diri yang seperti tadi saya ceritakan itu. Anda kelabaan nanti under motivation, jadi schizofren, wah closing anaknya. Kalau sudah posisi close, wah itu udah traumatik berat. Penanganannya nggak bisa 1-2 hari. Mumpung belum sudah ada tanda-tanda under motivation, nah sudah kita harus tahu lebih detail informasinya. Bagaimana caranya? Nah, ketemu caranya. Jadi berikutnya mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di materi yang lain. Oke, Ayah Bunda, terima kasih materinya seperti itu. Monggo Bu Yogi kalau ada pertanyaan dari apapun yang saya sampaikan, semoga bermanfaat atau ada pola pertanyaan yang lain tentang pola asuh. Ini alamat saya, ini nomor HP yang bisa dihubungi. Monggo silakan. Monggo Bu Yogi, Bapak, Ibu, Ayah Bunda yang ada pertanyaan, silakan.
Silahkan Mama atau Ayah apabila ada pertanyaan. Monggo. Alamatnya di mana Bang Yos? Di Gunung Kawi, nanti saya share log. Bunda tinggal cari Pak Lulu Wonosari. Nah, Pak Lulu Wonosari udah langsung ketemu tempat saya udah itu. Itu dekat dengan tempat saya. Depan rumah saya itu Pak Lulu Wonosari. Nah, kalau cari di Google Map langsung ketemu itu. Tentang pola asuh atau tentang apapun Bunda mau ada pertanyaan dari materi yang tadi saya sampaikan, monggo silakan. Belum panas ini Bu Yogi. Nah, itu ada pertanyaan sudah lewat BA. Monggo dibaca Bu Caca atau Bu Yogi. Iya. Bagaimana mengatasi kebosanan anak belajar online? Ya, alhamdulillah. Mama siapa itu yang tanya? Ini dari Mama Anindya. Nama Anindya. Halo Mama. How are you? Masih sehat Mama, masih semangat. Nah, ini pertanyaan putus asa apa pertanyaan semangat? Mana Mama? Dibuka Ma, mute-nya dibuka Ma. Halo? Halo Pak. Nah, waduh. Cerah ini hari ini. Sehat Bunda? Sehat. Alhamdulillah. Di Batu, rumahnya di Batu, jenengan? Di Batu Pak. Mulai bosan anaknya kah? Sudah mulai bosan. Jadi begini Bunda. Kemarin ada pertanyaan serupa ya, serupa. Bang Yos, boleh nggak saya ajak anak saya ke sekolah? Nah, mungkin kalau anaknya tipikalnya apa? Tipikal kinestetik. Anak-anak itu kan butuhnya kok daring terus gitu. Pemahamannya mereka ini kita nggak bisa tanya itu sama mereka. Tapi kalau misalkan diperbolehkan ke sekolah, kemarin itu saya minta kerjasama dengan pihak sekolah, bawa aja ke sekolah. Nanti mereka kan kepingin tahu situasinya, loh sekolah ternyata sepi. Kan mereka nggak ngerti, kok di rumah terus, memangnya ke sekolah ada apa sih? Nah nanti ketika diajak ke sekolah, itu salah satu solusinya. Ajak aja ke sekolah, ajak aja main ke sekolah, paling 15 menit, dia udah bosan. Kok sepi ya, yuk Bunda kita pulang. Tapi paling enggak anak-anak itu punya bayangan. Oh ternyata iya sekolahnya sepi ternyata. Iya nak, ini sekolahnya sepi. Yang penting pakai masker ke sekolahnya. Kok nggak ada teman-teman? Iya teman-teman nggak sekolah. Kepingin tahu, mungkin itu salah satu penyebabnya. Kok nggak ke sekolah? Ya udah ajak aja ke sekolah. Ngomong sama gurunya, Bu tak ajak ke sekolah ya. Nah, nanti main-main Pak, 15 menit, 20 menit dia pulang. Besok kepingin ke sekolah lagi, ya monggo diajak ke sekolah. Itu buat saya ngatasi kebosanan. Yang kedua ngatasi kebosanan ya dengan permainan. Mereka anak-anak itu kan dunianya dunia bermain, bukan dunia belajar mestinya. Makanya saya sering kata-katanya itu adalah sering menganjurkan bermain sambil belajar. Jadi bukan dijeda. Ini bermain, ini belajar. Loh, bukan seperti itu kalau di dunia anak-anak. Ya bermain, ya belajar, dua sisi. Tuh, jadi mungkin loh ngapunten bundanya kurang kreatif. Bundanya kalau bermain sama anak-anak itu harus full power, harus apa adanya, delosor ya delosor, gitu. Ketawa ya ketawa, los. Istilahnya sekarang apa? Los wes, ayo wes. Gitu. Bundanya malu-malu mungkin ya ayahnya yang bermain. Anak-anak kan tidak ada malu-malunya kalau sama orang tuanya. Nggak tahu ada beberapa anak tertentu mungkin. Tapi anak-anak dunianya bermain. Ya berarti permainannya harus variatif. Anda kenalkan, kan contohnya dakon misalnya. Saya yakin anak-anak tidak semuanya kenal dengan dakon. Sudah dikenalkan Bunda sama dakon? Sudah. Monopoli sudah? Sudah. Ular tangga sudah? Sudah. Engklek. Lah, engklek sudah diperkenalkan apa belum? Engklek ngerti ya Bunda? Kadang-kadang lompat tali sudah diperkenalkan apa belum? Lompat karet itu loh Bunda. Lompat karet sudah. Terus kalau enggak Bunda punya proyekan. Nah itu cara ngatasin ya. Dari permainan di variatif yang ketiga punya proyekan. Kemarin itu saya minta ayahnya, ada satu ayah bikin proyekan. Bikin kolam ikan. Nah gali. Kemarin saya malah beli mesin jahit sama anak saya. Buat apa Bang Yos? Buat jahit karung. Saya kan jual media tanam. Nah, saya minta anak saya untuk jahiti karung goni. Nah,
Ternyata itu juga menarik juga hal-hal seperti itu. Ngaten Bunda. Jadi selain permainan, ganti-ganti permainan juga bikin proyekan, punya proyekan. Proyekannya yang agak lama dikerjakannya. Jadi nggak selesai dalam 1 hari, 2 hari. Mungkin butuh waktu 1 minggu. Nah, mereka itu kan menarik sebetulnya. Bikin apa? Bunda sukanya bikin apa? Bikin roti, bikin masakan, monggo, nggak apa-apa. Anaknya diajak masak. Sesuatu yang baru pokoknya. Ngaten Bunda? Halo? Bu Cica, monggo. Ya, terima kasih. Ya. Ada Sama. pertanyaan lagi kurang puas atau gimana Bunda? Sudah. Sudah nggih? Pak. Sudah. Dapat pencerahan nggih insyaallah. Alhamdulillah. Ada lagi, Mama, Ayah, atau dari Ibu Guru? Monggo. Oh, ini ada lagi, Bang Yos. Bentar. Nggih. Bagaimana Fungsi cara sosial. orang tua menjalankan fungsi sosial anak di saat pandemi karena keadaan sekarang yang sulit untuk anak bersosialisasi dengan anak lainnya? Dari Mama Azza dari kelas Ibadul Jabar. Itu Ibadul Bang Yos. Jabar itu TKA, TKB? Ini TKB. TKB, ya. Kalau TKB kan Ya. sudah mulai besar anaknya, nggih. Nggih, Ya. ngapunten. Kalau saya fungsi sosial itu saya jalankan yang di tahap awal adalah ke saudara. Ya, punya saudara kah, Mama? Yang di sekitar Batu. Nah, datanglah ke rumah saudara. Gitu. Kan permainan itu nggak harus bersentuhan, misalkan naik sepeda gitu. Yang penting nanti kita tetap prokesnya dijalankan, bersepeda, bawa bareng-bareng. Nah, main bareng-bareng tapi dengan kondisi jaga jarak, tetap dijaga jaraknya tetap bisa, nggak apa-apa dijalankan. Yang penting nanti anaknya pada saat bermain itu saya anjurkan untuk gizinya dipenuhi dulu. Sebetulnya kan antibodi itu dari gizi dipenuhi. Ngapunten. Di era pandemi ini anak saya yang kecil barusan jualan bakso. Di areal Kedung Kandang jual baksonya. Sempat teman-teman saudara saya itu protes. Itulah tipikal anak saya kan ada ekstrovertnya, ada fungsi sosialnya untuk dia ekstrovert ketemu sama orang. Nah, itu dilakukan dengan jualan bakso. Asal gizinya dipenuhi, minumnya cukup, istirahatnya cukup, ya nggak apa-apa, Bunda. Nggak ada masalah. Kekhawatiran itu kan adanya di sini. Tapi kalau kita bismillah jalankan ya nggak apa-apa. Yang penting prokesnya dijalankan. Jadi buat saya ketika mau bermain cari areal bermain yang agak longgar, agak sepi. Tetap 1 orang maksimal buat saya 3 sampai 5 orang. Saya kemarin masih ke Bonpring kok. Masih aja ke Bonpring. Meskipun tidak sama temennya. Kalau temennya nggak mau diajak misalkan ketemu di sana misalnya. Ketemu di satu tempat. Ayo ngobrol sama 1-2 orang mama. Nggak usah banyak-banyak, yuk ini kita jalankan fungsi sosialnya, janjian gitu. Main sama-sama di sana tapi tetap jaga jarak. Itu juga sudah termasuk. Sudah. Atau kalau nggak bisa, nggak ada yang mau bermain, berdua nggak mau, bertiga juga nggak bisa, ya Bunda sendirian, temenin anaknya. Temenin anaknya tetap datang ke satu tempat, kemudian perhatikan, ceritakan tentang tempat itu, ceritakan tentang kondisi yang ada di sana. Bukan cerita tentang kondisi pandemi loh, bukan. Tapi fungsi sosial itu kan cerita tentang situasi kenapa kok ada misalkan di Candi Songgoriti, kan banyak yang nggak tahu itu. Di Songgoriti. Sumber air panasnya kan luar biasa itu Songgoriti. Dan saya yakin nggak tahu di era PPKM, kalau sebelum PPKM sih Cangar masih buka. Saya kemarin beberapa kali ke Cangar. Beberapa kali saya ke Cangar sebelum era PPKM ya. Dan ini saya tanya kemarin teman-teman yang ke Bromo juga masih buka karena anak saya barusan turun juga. Kemudian saya kalau ke pantai juga masih buka. Saya yakin beberapa tempat, kalau nggak ke tempat rekreasi ya bisa ke areal persawahan misalkan. Bisa ke satu areal yang cukup menarik gitu. Yang satu areal yang baru ya tentunya di Batu saya yakin banyak yang dieksplor. Yang di areal metro itu Berantas itu saya pernah jalan kaki di sana. Di apa namanya? Bener ya Bunda, jalan metro ya. Jalan metro itu ya. Nah, itu kan ada kebun bunga di situ. Ada bunga mawar, ada bunga mawar putih, bunga mawar merah, dan itu bisa ada jalannya di tengah itu. Nah, kita bisa ajak anak itu ke sana. Monggo Bunda, itu nggak mungkin ditutup kalau areal itu. Gitu. Keluarlah istilahnya, keluar dari rumah. Kalau fungsi sosial itu dijalankan dari lewat metode daring dari rumah saja buat saya kurang. Harus keluar rumah memang, ya harus keluar rumah, tapi tetap
Kita atur strategi, kalau mau janjian, monggo, tapi nggak lebih dari 3-5 orang. Monggo Bunda, nggak apa-apa. Yang penting pada waktu keluar, itu tadi gizinya harus sudah makan, makanannya bawa misalkan dari rumah, minum susu, segala macam itu dipenuhi, gizinya dipenuhi, istirahatnya harus cukup dulu. Kita lihat, kita cek kesehatannya, oke, ya sudah keluar. Karena saya jalankan itu di anak saya ya, yang cowok-cowok. Sebelum pandemi itu saya udah ngalami. Yang lain-lainnya kena flu, anak saya nggak apa-apa. Ya alhamdulillah ya, karena terus-menerus saya latih. Karena di dunia anak-anak yang penting latihan. Kalau nggak dilatih ya mereka nanti istilahnya orang Jawa gopok. Nah, mereka antibodinya masih bagus, masih kuat. Oh, Bunda. Jadi fungsi sosial memang harus keluar dari rumah. Kalau tidak bisa 1, 2, 3 orang ya Anda jalankan sendiri berdua sama anak Anda. Monggo. Di Batu saya yakin banyak tempat untuk dieksplor. Di Gunung Kawi apalagi, setiap hari saya jalan-jalan. Setiap hari saya jalan-jalan. Cuman kalau sudah daring gini kan saya dari pagi tadi nggak sempat jalan-jalan ya. Besok Minggu pagi. Ada lagi Bunda? Masih belum puas? Sudah, terima kasih Bang Yos. Oke, matur nuwun. Monggo, Mama, masih ada lagi pertanyaan? Mumpung kita masih bisa bertemu dengan Bang Yos, walaupun secara tidak langsung. Masih panjang, masih setengah 10. Ya. Saya hari ini rally. Saya hari ini rally ada 2 parenting. Habis ini jam 10 langsung nyambung dengan Taman Indria Turen. Paginya Haja Mariam, siangnya dengan Taman Indria Turen. Tentang pola asuh, baik-baik saja nih kayaknya. Ayah harus tanya ini ayah. Mana ayahnya? Ayahnya harus tanya loh. Ayahnya mana ayah? Ayah. Di-shoot Bunda, ayahnya mana Bunda? Ayahnya sini. Saya yakin ayahnya di belakangnya bundanya tapi. Nah, yang aktif komunikasi itu sebenarnya banyak tekniknya. Kemarin ya kepala sekolah itu juga bertanya sama kita tentang tekniknya, beberapa teknik. Bang Yos, maaf ini ada pertanyaan. Oke. Mau tanya, 2 anak saya hasil tes sidik jarinya sama-sama kinestetik. Tapi beda sifatnya. Salah satunya lebih suka keluar rumah dan yang satu cenderung suka di rumah. Apa yang menyebabkan perbedaan itu? Alhamdulillah, sama-sama kinestetiknya, tapi sifatnya berbeda, perilakunya juga berbeda, Bunda. Yang satu suka outdoor, yang satunya suka indoor. Tidak ada masalah sih dengan itu sebetulnya. Sama sih anak saya lebih yang satunya ekstrovert, yang satunya introvert. Nggak ada problem dengan itu, dan itu sudah dari sononya Bunda. Penyebabnya apa ya? Itu sudah bawaannya dari Gusti Allah, harusnya begitu. Jadi kita hanya bisa mengikuti saja perilakunya. Jadi kalau yang perilakunya introvert, ya sedikit dikenalkan dengan ekstrovert. Yang ekstrovert juga dibawa ke introvert supaya kenal. Tapi kalau kita ingin ekstrovert jadi introvert, introvert jadi ekstrovert, ya nggak bisa. Karena soul-nya udah berbeda. Seperti saya, Bang Yos. Bang Yos itu ekstrovert orangnya. Orangnya sering suka eksplor keluar. Saya disuruh duduk seperti ini berlama-lama. Makanya saya kemarin ditanya, Bang Yos parenting 1 hari berapa kali Bang Yos? Ya paling 2 sesi. Sama dengan sesi motivasi. Kemarin saya ditanya sama salah satu sekolah swasta di Malang. Saya mintakan 4 kali sesi. Kemarin juga mulai masuk SMP negeri juga mintanya 4 sesi sampai 8 sesi. Pak, saya pokoknya 1 hari 2 sesi. Selebihnya saya harus refreshing sama tanaman saya, Pak. Kalau enggak judek, Pak, saya penuh tak saya. Nah, itu Bunda. Jadi nggak bisa dibolak-balik. Tetap yang ekstrovert diajak keluar, dieksplor keluar, yang introvert dia dibawa permainan. Dia sukanya kan getu. Kalau bahasanya getu di dalam misalnya. Menahin apa? Di dalam ruangan. Tapi boleh satu saat nak diperkenalkan. Bunda hanya memperkenalkan di luar tuh seperti ini loh. Nah, begitu. Tujuannya memperkenalkan. Kalau di anak-anak begitu. Nanti tapi kalau di RTK begini, kadang mereka egonya kan masih tinggi. Kalau kita paksakan nanti patah. Nah, yang penting kita sudah sampaikan, tapi kalau misalkan yang introvert, yang pola di dalam itu tidak mau keluar dulu, segala macam, ya enggak apa-apa. Jadi nanti bertahap, ketika mereka sudah akil balik, ya, nunggu mereka SMP, baru diperkenalkan. Supaya mereka tahu masing-masing, oh
di luar itu seperti ini, yang di luar juga gitu. Oh, yang di dalam itu seperti ini, ngaten. Tapi bukan tujuannya diperkenalkan bukan untuk mengganti ya ekstrovert jadi introvert tadi, bukan. Seperti itu Bunda. Kalau penyebabnya ya itu walahu alam Bunda, itu dari Gusti Allah langsung. Kalau eksplornya memang harus sendiri, iya sendiri. Nggak bisa barengan Bang Yos. Ya nanti kalau barengan ya mereka salah satu nanti timpang malahan, nggak konsen juga Bunda. Nah ini saran saya juga untuk para Bunda, sebaiknya jenengan luangkan waktu berdua sama anak Anda. Kalau anaknya 3, ya masing-masing 30 menit, 30 menit rumusan saya, 30 menit dalam 1 minggu. Monggo diluangkan. Itu jadi tambahan. Nah itu, ada pertanyaan lagi itu kayaknya masuk. Ini ada lagi. Bagaimana agar bisa sabar seperti Bu Guru? Ketika mengajari anak, misal waktu membaca, biasanya anak kan banyak alasan, susah nyantol, kadang bikin orang tua emosi. Boleh dibantu saran belajar dengan anak tanpa emosi. Alhamdulillah, sudah ada yang mendaftar untuk jadi orang penyabar. Ya sebetulnya di dunia anak-anak kalau buat saya bukan sabar sih, lebih ke arah pemahaman sebetulnya. Kalau paham ya otomatis. Kalau paham ya nggak perlu dikasih tahu Anda harus begini-begini. Anak itu aset loh Bunda, aset luar biasa anak itu. Kalau misalkan kita membimbingnya pas, wah itu luar biasa. Nah, jadi buat saya pemahaman ya, pemahaman anak itu seperti apa. Misalkan tadi Bunda tanya, kok susah membacanya? Kok buat hati ini rasanya cekot-cekot ya Bang Yos ya? Sama Bunda, saya juga bukan tipikal penyabar. Itu cuman saya memahami itu tadi, saya tahu. Oh, kalau sama yang nomor 1 cara komunikasinya mesti seperti ini. Kalau sama yang nomor 2 mesti seperti ini. Nah, sama. Bunda harus paham anaknya Bunda itu tipikal apa. Kok nggak mau diajak membaca? Kok nggak mau disuruh membaca? Lah kalau anak kinestetik Bunda, loh yo tiwas Bunda kalau nyuruh baca. Kalau anak kinestetik apalagi di tahap awal di TKA, TKB bahkan sampai kelas 1, kelas 2 itu ya materi kita bacakan Bunda. Loh sampai gitu Bang Yus. Lah iya dah. Kalau nunggu dia membaca, lah terus sampai kapan? Nantinya di atas kelas 3. Insya Allah bisa. Gitu loh Bunda. Itu proses. SD kelas 1, kelas 2 itu masih peralihan. Peralihan itu sampai kelas 3 bahkan. Baru kelas 4 SD itu benar-benar SD. Nah, jadi itu pemahaman kan Bunda. Jadi anak nangis misalnya, anak nggak mau membaca, ya anak kinestetik ya mesti ya kita bacakan kalau anak kinestetik. Nah kalau anak visual nggak suka membaca, berarti timingnya nggak tepat. Nah berarti Bunda salah timing. Tempatnya nggak tepat. Anak kinestetik membacanya ya harus di lapangan tah. Membacanya ya harus di luar rumah. Lah kalau Bunda suasananya rumahnya sudah, ngapunten nggih, rumahnya sudah mungkin karena banyak barangnya akhirnya jadi ruangannya kelihatan sempit misalkan. Terus Anda paksakan anak harus membaca di ruangan seperti itu, ya jenuh Bunda anaknya. Nah itu kan berarti place-nya nggak tepat, tempatnya nggak tepat, pemilihan waktunya nggak tepat. Anak sudah capek-capek habis bermain, nggak dikasih waktu untuk istirahat dulu, disuruh membaca misalkan. Loh ya nggak tepat pemilihan waktunya. Nah itu loh Bunda. Jadi bukan anaknya yang nggak mau loh, tapi situasinya yang kurang mendukung, tempatnya kurang mendukung. Nah, itu otomatis kembali lagi di tes jarinya bilang apa. Nah, Mana Bunda? Bunda Nafi. Nah, Bunda Nafi, itu tadi ada Bunda komen, Nafi. ada komen. Ada komen. Assalamualaikum. Sebelumnya terima kasih atas ilmu yang disampaikan di saat yang tepat agar ortu tetap menjaga kewarasan. Pertanyaan saya, bagaimana kita bisa semaksimal mungkin mengetahui sedini mungkin tingkat stres anak agar kita bisa segera mengatasi atau introspeksi diri? Oke, gampang Bunda. Kita punya program tes gambar itu biayanya hanya 100.000 untuk 4 kali tes. Jadi itu monitoring kita. Dari tes gambar insya Allah kelihatan. Kemudian nanti anaknya diminta V-call sama saya. Itu nanti saya akan semakin melihat anaknya. Ya, jadi cara mengetahuinya seperti itu.
Jadi monggo kalau yang mau Bunda kok mulai curiga dengan anaknya, kok ini stresnya kok gini ya, kenapa anakku ini? Monggo, anaknya diminta menggambar, gambarnya gambar bebas, boleh mencontoh, boleh. Insya Allah boleh mencontoh. Kalau bisa diwarnai, nanti gambarnya dikirimkan ke saya. Ya, setelah itu anaknya di V-call sama saya, kemudian setelah itu saya juga jelaskan hasil V-call sama hasil gambarnya seperti apa, nanti langsung tahu. Ya, monggo seperti itu caranya. Dan biayanya murah banget, hanya 100.000 itu dapat 4 kali menggambar itu selama 1 tahun. Untuk monitoring. Jadi per 3 bulan kita ulangi tes. Nanti tapi sepanjang 3 bulan itu Bunda boleh konsultasi dengan kita untuk ngatasin beberapa hal dalam diri anaknya. Ngaten Bunda. Jelas kah jawabannya? Kalau sudah jelas, kita ke pertanyaan berikutnya itu ada 2 kayaknya yang sudah masuk. Iya, ini ada. Mau tanya di mana saya bisa mengantar cap 3 jari. Kalau untuk yang tahun lalu kita di sekolahan ya Pak ya? Nggih, nanti jenengan daftar aja yang mau tes sidik jari, dikoordinir sama sekolah saja yang berkenan. Nanti untuk waktunya, kalau kemarin itu saran saya, jadi nggak berbarengan. Besok ini saya mau tes sidik jari 70 orang, jadi dibagi 2 hari. 2 hari itu 40, jadi per jamnya, dibagi jamnya nanti Bunda, nanti biar waktunya yang ngatur sekolah. Nah kalau misalkan kakaknya atau orang tuanya kepingin juga tahu, kemarin kan saya sarankan orang tua maupun kakaknya supaya lebih jelas juga, lebih tahu. Kalau sekalian mau tes gambar, monggo. Jadi tes gambarnya, tes sidik jari cukup 1 kali, untuk tes gambarnya yang berulang. Itu biayanya pun sudah kita diskon besar-besaran, itu jadi 100.000 untuk 4 kali selama 1 tahun. Jadi per 3 bulan untuk monitoring. Kemudian penjelasan tes sidik jarinya juga berupa voice note. Jadi ketemu dengan saya hanya 1 kali pada waktu pengambilan tes sidik jari. Kemudian voice note. Kita jalankan konsultasinya lewat online. Insya Allah seperti itu Bunda. Ini untuk Mama Dia, Ibadur Rahman sudah jelas ya. Sekolahan akan mewadahi bagi mama-mama yang ingin mendaftarkan anaknya untuk cap 3 jarinya. Ada lagi Bang Yos, ini pertanyaannya. Nggih, monggo. Pada masa pandemi ini, anak kan cenderung di rumah sehingga bermain, belajar 90% di rumah bersama saya. Ayahnya dan beberapa orang dewasa lainnya yang ada di rumah. Pengaruh nggak ya untuk pembentukan karakter anak, misalnya menang sendiri karena cenderung orang dewasa mengalah ketika bermain? Kalau memang ada, pengaruhnya gimana? Cara mengatasinya? Alhamdulillah. Sebetulnya kalau sama anak bukan masalah ngalah dan tidak Bunda. Saya fair-fairan aja kalau sama anak saya. Wah ya kalah yuk kalah. Ngapunten nggih, saya bermain catur sama anak saya. Nggak ada itu, saya ngalah sama anak saya. Nggak ada ceritanya seperti itu. Gitu. Cuman saya ajarin dia untuk tahu caranya menang. 1-2 kali kita memenangkan anak, orang popo. Gitu. Tapi kita buat dia tahu aslinya. Artinya itu aslinya dia. Kalau dia menang ya berarti dia memang bisa. Gitu. Jadi buat saya bukan seperti itu ngajarinya. Ngalah sama anak, bukan seperti itu. Nanti dia nggak tahu kemampuannya dia yang sebenarnya loh. Kasihan nanti malahan. Gitu. Jadi waktu itu anak saya yang pinter main catur ini, yang ragil, itu dulunya kalahan main catur. Tapi saya terus terang aja sama dia, nggak ada kalah-kalahan loh ya. Kalau kamu kalah ya tetap kalah, kalau menang tetap menang. Akhirnya sekarang saya yang kalah terus sama dia. Jadi biarkan anak kita tumbuh secara alami, tapi bukan tumbuh karena dikarbit gitu. Tumbuhnya secara alami tapi dengan cara yang benar gitu. Ya kalau misalkan dibuat kalah-kalahan terus, nah itu yang karbitan. Akhirnya mentalnya ya pengaruh, karakternya apalagi. Apalagi kalau dia punya karakter melankolis flekmatis. Wah, kasihan Bunda. Kalau saya emang ngoten. Jadi Bunda mesti tahu triknya. 1-2 kali, 3 kali katakanlah kita ngalah ora popo. Tapi jangan seterusnya loh. Halo, ada yang mic-nya bunyi. Jadi itu Bunda, kalau saran saya soalnya nanti kasihan pembentukan karakter anaknya. Jadi beda nanti. Ngoten Bunda, matur nuwun. Terima kasih. Ini ada pertanyaan, sampai usia berapa tes gambar itu anak SD apa bisa di atas kelas 4? Oke,
Kalau untuk tes sidik jari sekalian, nggih. Tes sidik jari 1,5 tahun sampai 65 tahun. Kalau untuk tes gambar itu minimal untuk anak TKB. Karena gambarnya sudah mulai jelas, karena tidak semua TKA bisa. TKB sampai nanti sepanjang usia bisa kalau tes gambar. Cuman mulainya rata-rata TKB. Kalau anak SD insya Allah bisa, monggo Bunda. Ngaten. Monggo. Dan ini lagi ada pertanyaan, apakah tes sidik jari bisa berubah dengan bertambahnya usia? Nggih, kalau untuk tes sidik jari insya Allah tidak berubah Bunda. Jadi mapping awal itu mapping yang nanti kita cross check sama tes gambarnya. Misalkan gini, tes gambarnya kok dia anaknya pendiam gitu, sendiri. Padahal di tes sidik jarinya dia termasuk karakternya masuk di karakter sanguin. Sanguin kan anaknya ceria dan butuh teman, suka dengan pertemanan. Tapi di tes gambar kok kelihatan dia penyendiri, berarti ada something, ada sesuatu. Kenapa kok dia harusnya dia periang, kok jadi penyendiri? Nah, berarti ada sesuatu yang mesti kita tindak lanjuti. Gitu. Jadi tes sidik jari insya Allah tidak berubah. Ini lagi, wah sudah mulai panas ini ya Bang Yos. Nggih, biasanya ngoten. Ya. Bagaimana menurut Bang Yos tentang pengasuhan anak dengan sistem reward dan punishment yang juga akan disesuaikan dengan umur anak untuk meningkatkan motivasi anak dalam pengasuhan di era pandemi? Nggih, alhamdulillah. Berkembang gitu, sudah pola asuhnya. Itu pola asuh lanjutan itu, reward dan punishment. Oke, ngaten Bunda. Sebenarnya punishment-nya dihilangkan. Saya kasih kata reward-nya aja. Misalkan gini, saya tetap kasih hadiah sama anak saya ketika nilainya 6, bukan punishment loh ya, bukan punishment, tapi tetap reward. Tapi reward-nya misalnya waktu itu kan berupa uang saya. Kalau di nilainya 6, kalau di bawah pokoknya 6 lah. Antara angka 1 sampai 6 itu nilainya hanya Rp5.000. Tapi kalau dia nilainya itu di atas 6 itu meningkat jadi 6.000, jadi 7.000, 8.000, 9.000, 10.000. Nah, untuk dia mendapatkan 10.000 itu enggak harus angkanya 100. Enggak. Angkanya cukup di angka 9,5. 9,5 kan udah masuk 100 kan. Tapi bisa jadi dia masih punya kesalahan satu. Teknik saya seperti itu di anak-anak waktu itu ya. Jadi reward-nya, nah nanti duitnya diapakan? Duitnya harus kita kontrol juga. Tidak semuanya boleh dibuat jajan. Harus ada sebagian yang ditabung. Itu ngajarin tentang duit. Jadi sekalian saya perkenalkan tentang duit, sekalian saya bukan punishment kalau saya. Jadi reward, cuman reward-nya itu bertahap. Itu buat anak-anak itu sisi penghargaan. Kalau terlalu dini kita kasih punishment, jadinya nggak bagus. Apalagi di anak-anak TK. Nanti punishment itu kita perkenalkan bertahap ketika mereka sudah SD. Baru kita perkenalkan bertahap. Karena itu kan sudah ada hubungannya dengan pertumbuhan mentalnya terutama. Tapi di TK kita pakai reward, tapi reward yang bertahap. Gitu. Jadi mereka mudah merasa dihargai, mentalnya tumbuh dengan bagus kalau sudah begitu. Ngaten. Jadi tujuan kita biar tumbuh dulu mentalnya. Ngaten nggih Bunda, matur nuwun. Ada lagi pertanyaan Mama, Bunda? Monggo, mumpung masih ada sedikit waktu. Ada itu. Anak saya adalah anak yang aktif dalam segala hal. Apabila saat dia bicara itu sangat cepat dan tidak sabaran. Apalagi ketika belajar doa atau menyanyi bersama. Dia selalu selesai terlebih dulu. Bagaimana seharusnya saya bersikap terhadap ketidaksabaran anak saya ini? Karena dia mudah sekali bosan. Makanya melakukan sesuatu dengan cepat-cepat. Padahal sudah saya ingatkan berkali-kali untuk sabar dan pelan-pelan. Oke. Alhamdulillah. Luar biasa itu anaknya. Ya, ada beberapa yang memang seperti itu. Jadi polanya adalah pola cepat. Ndang mari ndang wis gitu kan gitu ya. Ndang mari ndang wis ndang mengerjakan yang lainnya. Nanti nah itu kita sebagai orang tua itu harus punya plan A, plan B, plan C, plan D, plan E. Jadi kalau dia sudah melaksanakan plan A, dia pasti minta plan B, pasti minta plan berikutnya, minta berikutnya. Nah, itu rencananya harus berlapis, itu pola permainannya harus berlapis. Kita yang harus punya cadangan. Cadangannya belajar dari mana? Yang ilmu seperti ini ya belajar dari Google, ya belajar dari YouTube. Artinya pihak orang tua jangan menutup diri kalau sudah di era seperti ini, kalau sudah punya anak seperti itu. Anda harus gali ilmu terus. Gitu. Saya juga seperti itu Bunda soalnya. Saya gali terus ilmu saya karena anak ini berkembang loh.
Gitu. Jadi Anda mesti membuka diri, ayo ngilmu supaya Anda punya cadangan ilmu berikutnya, Anda punya cadangan permainan berikutnya, Anda punya cadangan proyekan berikutnya. Ngoten. Jadi nggak kehabisan ilmu. Itu orang tuanya yang kehabisan ilmu, makanya anaknya bosen. Ada lagi, monggo Mama, Bunda, atau Ayah ya. Ini ada ayahnya, monggo kalau ada pertanyaan. Oh, ini ada lagi. Wah, ini luar biasa. 4 orang ini anaknya. Kami memiliki 3 anak cowok dan 1 anak cewek. Yang saya tanyakan, apakah ketika mereka bermain si kakak harus mengalah? Bagaimana sih solusi yang tepat? Monggo. Nggih, alhamdulillah. Saya bersyukur di era pandemi ini saya punya klien yang dulu udah lama banget. Ternyata sekarang anaknya sudah 6. Waktu itu anaknya cuma 3. Jadi yang punya banyak anak hari-hari ini banyak yang menghubungi saya, Bunda. Karena mulai belepotan sudah. Waduh, kalau dulu masih ngatasi, Bang, ya sekarang nggak ngatasi. Tidak harus mengalah, Ayah. Tidak harus. Itu yang tanya Ayah yang Bunda. Yang tanya tadi Ayah. Yang bertanya pertanyaan terakhir itu Ayah kah? Bukan? Ibu. Bukan, Bunda ya. Oh, nggih. Bunda Mama jadi Novi tidak. Ambarwati. Oh iya, Mama tidak harus mengalah, Bunda. Nah, itu Bunda harus jelaskan sama Kakak gitu. Kak, ini kita bermainnya bermain fair loh ya. Adik-adik juga gitu, jelaskan. Kalau waktunya kalah, ya kalah, harus sportif. Nah, orang sini kebanyakannya kan gitu. Kakak disuruh ngalah, ngalah, ngalah. Loh, kasihan kakaknya. Kena bully itu kakaknya nanti. Apalagi kalau kakaknya plekmatis, ternyata punya adik, adiknya koleris. Wah, kalah kakaknya. Nah, jadi buat saya dari awal Bunda ngapunten, saya kalau belikan sepatu tidak harus sama. Kalau orang sini kan disama-samain gitu loh. Satunya beli sepatu, yo ini harus ditukokno sepatu juga. Warnanya harus sama, beda warna aja udah protes. Loh, saya jelaskan dari awal, anak-anak itu kan tergantung yang membawa, tergantung saya, tergantung jenengan. Nah, adil itu tidak berarti harus sama. Itu adil. Gitu loh. Lah waktunya kakak butuh sepatu, masa dikasih sandal. Lah kamu waktunya butuh sandal. Bedanya, yo beda harga memang lebih mahal, misalkan lebih mahal sepatunya. Tapi yo nggak apa-apa. Itu. Kalau nilainya ada perbedaan seperti itu, misalkan lu kakak dibeliin sepatu kok harganya 200. Aku cuman harganya 150, ya udah. Yang 50 disimpan ditabung, misalnya seperti itu. Nah, itu baru enggak apa-apa. Gitu. Jadi itu penjelasan. Di pola permainan juga seperti itu. Jadi diajarkan anak-anak sportif. Yang adik nggak terima misalnya nangis, yo nggak iso kakak harus kalah. Nggak apa-apa Bunda, biarin nangis. Dek harus sportif. Nah, nangisnya nanti dia akan belajar. Sama juga ketika kakak kalah, yo kakak memang kalah. Berarti kamu yang menang. Itu nanti kebenarannya mereka akan mempelajarinya lambat memang. Tapi lama-lama pada waktu mereka sudah dewasa itu bagus. Mereka mengingat sesuatu yang benar, bukan sesuatu yang dibenerno. Kebiasaan yang dibenarkan, nah kan itu yang terjadi. Tapi ini enggak, ini memang benar. Gitu. Kebiasaannya benar, bukan sesuatu yang biasa dianggap benar. Nah ini, biasa kakak itu ya harus ngalah. Lalu itu kan enggak benar sudah. Nah, kalau saya meluruskan, di anak-anak itu harus kita luruskan, harus kita luruskan, harus kita luruskan. Nanti ketika mereka tumbuh, mereka tahu. Anda lebih enak. Ngaten nggih Bunda. Waktunya kurang 2 menit. Ternyata. Nggak terasa. Monggo ada pertanyaan terakhir buat Satu Bang lagi, Bunda. Yosnya, Nggih. Mama. Monggo satu lagi. Mumpung masih ada waktu. Sudah. Nggih Bunda, monggo. Sudah ditutup saja. Oh, gitu ya Bang Yos ya. Nggih. Saya ucapkan terima kasih untuk Bang Yos atas ilmunya di pagi hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat, bisa bisa langsung dipraktekkan ke anak-anak kita. Yang tentunya anak-anak memang membutuhkan berbagai keleluasaan atau bantuan dari orang tua, sehingga anak-anak bisa menjadi tumbuh menjadi anak-anak yang betul-betul anak-anak yang hebat
seperti orang tua-tua yang saat ini ikut parenting kita menjadi orang tua hebat. Ya Bang Yos ya. Untuk Mama Bunda, saya ulangi lagi, bagi Mama Bunda yang berminat dengan fingerprint ataupun tes menggambar tadi ya Bang Yos ya, boleh menghubungi boleh menghubungi kami dari pihak sekolahan akan memfasilitasi kepada seluruh orang tua yang ingin mengikuti kegiatan tes fingerprint maupun tes menggambarnya. Nanti kalau sudah terkumpul, kita akan berkoordinasi dengan Bang Yos menentukan waktu kapan bisa dimulai tes fingerprint-nya. Begitu ya Bang Yos ya? Siap, G. Dan Mama dan Papa serta ada Uti-nya juga Bang Yos. Pesertanya ada Alhamdulillah. G. Uti, sehat Uti. Ya. Terima kasih. Oh, ini ada tanya, tesnya datang ke sekolah atau gimana Bunda? Ya, seperti kita sudah Bang Yos sampaikan tadi, tesnya bisa datang ke sekolahan, waktunya akan ditentukan dengan jam yang berbeda-beda. Tetap mematuhi protokol kesehatan ya Bunda ya. Nanti kita akan tentukan. Yang penting jenengan daftar dulu siapa-siapa yang akan mengikuti tes ini, sehingga bisa kita tentukan waktunya bersama Bang Yos. Gitu. Oke, untuk acara pagi hari ini saya rasa sudah cukup. Terima kasih untuk Mama dan tadi berapa daftarnya? Nanti kita sampaikan ya Bunda lewat WA di grup kelas masing-masing akan kita share lagi. Dan untuk Zoom meeting pagi hari ini nanti akan di-share oleh Bu Yogi di YouTube. Bagi Mama atau Bunda yang tadi ada beberapa hal yang belum jelas, bisa mengaksesnya lewat YouTube. Ya, Mama, Bunda, dan Ayah hebat. Ada anak-anaknya juga yang ikut ini. Nah, ada anaknya yang ikut parenting. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Jadi, sekali lagi saya sampaikan terima kasih untuk Bang Yos atas ilmunya pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Mungkin lain kali kita bisa berjumpa lagi. Mungkin ada parenting yang lain dengan tema yang lain yang seperti Bang Yos sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama, jangan live dulu ya. Kita mau foto bersama dulu. Mau foto bersama dulu, monggo, Mama, Bunda. Kameranya dibuka semuanya. Kita mau foto bersama. Bu Yogi, silakan. Terima kasih Bu Cica. Baik Bunda-Bunda, Ayah, silakan kameranya dibuka terlebih dahulu. Untuk saya informasikan saya akan ambil 4 kali karena ini ada 4 halaman. Saya mulai untuk halaman pertama. Monggo bersiap. 1, 2, 3. Saya simpan terlebih dahulu. Persiapkan untuk yang layar kedua. Layar kedua persiapan 1, 2, 3. Layar ketiga. Ya, 1, 2, 3. Persiapan layar yang terakhir, nggih. Layar yang terakhir. 1, 2, 3. Terima kasih banyak. Saya kembalikan kembali ke Bu Cica. Terima kasih Bu Yogi. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah sampai di penghujung acara pagi hari ini.
Semoga acara pagi hari ini bisa kita ambil manfaatnya, bisa kita ambil ilmunya, dan kita terapkan kepada anak-anak kita. Sehingga meskipun di masa pandemi seperti ini, kita tetap bisa menjadi orang tua hebat bagi anak-anak kita. Sehingga menjadikan anak-anak juga anak-anak yang hebat, yang tentunya bisa bermanfaat bagi masyarakat, negara, agama, dan orang tua. Terima kasih. Amin. Ya, terima kasih untuk